Hello guys, my name is Muhammad Satri Yuda. I'm from ESP Class B, English for Specific Purpose. My student number is A3201836. Untuk soal yang pertama dari ESP Mid Test, yaitu what is ESP? ESP is an approach to language learning which is based on learner needs. Jadi sebuah pendekatan untuk pada pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan dari learner itu sendiri. Jadi apapun yang diinginkan atau yang ingin dikuasai oleh learner dalam bahasa Inggris, pada materi bahasa Inggris atau yang berhubungan dengan bahasa Inggris, itu kita berikan begitu. Untuk pertanyaan kedua, yaitu explain the emergence of ESP. Munculnya ESP itu dikarenakan ada 3 alasan, yaitu ada pertama itu the demand of a brave new world. Yang kedua itu ada the revolution in linguistics. Yang ketiga itu ada the focus on learners. Yang pertama itu ada the demand of a brave new world. Yang itu ada 2, yaitu ada dampak dari Perang Dunia Kedua dan krisis minyak. Kemudian yang kedua itu the revolution in linguistics. Itu karena adanya bahasa Inggris itu tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, tapi juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian the focus on learner itu ada 2, yaitu learner itu sendiri memiliki strategi pembelajaran, cara belajar dan motivasi belajar mereka sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada ESP itu, kursus ESP itu bertujuan berfokus untuk memenuhi kebutuhan dari learners itu sendiri. Begitu. Soal yang ketiga, yaitu elaborate the characteristic of ESP. Yang pertama itu ESP designed to meet specific needs of the learner. ESP itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari learner itu sendiri dan berfokus pada learner need atau kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, ESP make use of underlying methodology and activities of the discipline ESP serve. Jadi aktivitas dan cara pembelajarannya itu tergantung pada learner need, tidak tergantung pada yang lain. Cuma ya aktivitasnya dan cara pembelajaran itu ya fokusnya pada learner need atau kebutuhan siswa itu sendiri. ESP itu yang ketiga itu ESP itu aktivitasnya itu ya berfokus pada kebutuhan siswa, tapi hal-hal yang seperti genre, discourse dan register dan yang lain-lain itu berfokus pada learner need, nggak ada yang lain. Intinya karakteristik pada ESP itu berfokus pada learner need, intinya itu. Soal yang keempat yaitu explain the process of the needs analysis of ESP. Yang pertama itu mengetahui learner wants, yaitu mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh learners atau hal yang ingin dikuasai oleh pembelajar. Dengan mengetahui keinginan learner itu sendiri, jadi kita bisa membuat dan mengkondak materi, metode dan media yang digunakan untuk membantu kegiatan ESP itu. Kemudian yang kedua itu mengetahui learners lack, yaitu hal-hal apa yang belum dicapai, hal-hal yang belum dikuasai learner
dalam mencapai keinginan. Seperti contohnya itu siswa yang ingin belajar cara mengerjakan soal TOEFL. Ya, jadi kita tahu, kita tanya apa yang belum dia bisa. Seperti dia itu yang belum bisa itu dia mengerjakan soal true false. Nah, jadi itu yang kita fokuskan. Jadi learners likes itunya itu ya cara mengerjakan true or false question itu tadi. Jadi yang belum dikuasai itu apa saja, begitu. Kemudian yang ketiga itu mengetahui learning once. Jadi kegiatan jadi pembelajaran hal-hal yang berhubungan dengan learners like itu tadi. Jadi hal-hal yang berhubungan tadi kita pelajari, kita berikan kepada learners, begitu. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu ada explain the difference characteristic of ASP and EGP. Untuk perbedaannya yang pertama yaitu ASP itu bekerja dengan orang dewasa, yaitu ASP itu diperuntukkan untuk orang dewasa. Kemudian untuk EGP itu diperuntukkan untuk siswa sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua itu ada kalau ESP itu memiliki high surrender value. High surrender value ini bermaksudkan yaitu kalau ESP itu hanya memberikan dan membahas materi-materi yang diinginkan oleh learner itu sendiri. Sementara kalau EGP itu materi yang diberikan itu seluruh materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk tujuan ESP itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari learners. Sementara dari EGP itu untuk meningkatkan seluruh kompetensi bahasa Inggris dari siswa tersebut. Contohnya jika EGP itu diberi materi tentang listening, speaking, writing, reading, grammar, vocab, dan lain sebagainya. Sementara ESP itu memberi materi bahasa Inggris yang spesifik. Misal jika memberi materi itu writing hanya writing, speaking itu hanya speaking saja, kemudian kalau listening itu listening saja, begitu. Itu untuk soal nomor 5, sekian. Jika ada itu dari saya, jika ada perkataan atau perilaku saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.